kalangan peternak mungkin sudah tidak asing lagi dengan pola pemeliharaan ternak dengan memanfaatkan area perkebunan sawit sebagai ladang pengembalaan ternak. Mayoritas wilayah perkebunan di Provinsi Riau, khususnya Kota Dumai, dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga sebagai dasar pelaksanaan integrasi sawit sapi. Sistem pemeliharaan mixed farming system atau sistem pertanian campuran, petani biasanya memelihara beberapa ekor ternak sapi dengan maksud digemukkan dengan pakan yang tersedia di alam atau di sekitar usaha pertanian. Pada pola pemeliharaan mixed farming system atau sistem pertanian campuran, ada beberapa titik kritis yang harus diperhatikan. Pertama, kegiatan penyemprotan dengan pestisida pada lahan sawit. Kegiatan rutin untuk mencegah pertumbuhan hama, gulma, dan penyakit pada tanaman sawit. Pada saat penyemprotan, sebaran droplet pestisida bisa mengenai rerumputan di bawah pohon sawit yang bisa saja dimakan oleh ternak. Hal ini bisa menyebabkan keracunan pada sapi. Selain kegiatan penyemprotan pestisida, tanaman sawit juga diberikan pupuk secara rutin. Hal ini juga berpotensi menyebabkan keracunan jika rumput yang terkena pupuk dikonsumsi ternak. 2. Binatang liar di sekitar lokasi pengembalaan. Pelepasan sapi di padang pengembalaan harus dilakukan pengawasan karena adanya hewan liar, seperti anjing yang bisa memangsa anak sapi yang masih kecil. 3. Pemasangan perangkap babi untuk daerah perburuan. Kebiasaan petani yang dilakukan pemasangan perangkap terhadap hewan pemangsa tumbuhan pertaniannya juga dapat mengancam ternak sapi. Sapi yang dilepas ke lokasi pengembalaan di lahan perkebunan masyarakat harus dipastikan tidak ada perangkap. Peternak harus menyisir lokasi pengembalaan di plot-plot di dalam kawasan integrasi. 4. Kondisi hijauan pada padang pengembalaan. Pelepasan sapi pada padang pengembalaan harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu sistem peternakan yang menggunakan pengembalaan terus-menerus di padang rumput akan mengalami pengembalaan berlebihan dan pengembalaan makanan yang kurang. Sistem rotasi memberikan kesempatan bagi tanaman hijauan untuk beristirahat sehingga dapat tumbuh kembali lebih cepat. Sistem rotasi memberikan peluang untuk memindahkan ternak berdasarkan pertumbuhan hijauan, meningkatkan pemanfaatan hijauan di padang rumput, dan memperpanjang musim pengembalaan. 5. Kondisi cuaca yang tidak menentu sepanjang tahun yang menyebabkan ketersediaan hijauan atau kebutuhan air di lokasi pengembalaan tidak selalu tersedia. Peternak harus menyiapkan pakan cadangan atau pakan konsentrat untuk memenuhi kebutuhan pakan seperti pembuatan silase ataupun pakan konsentrat pabrikan. 6. Kondisi padang pengembalaan yang ada lubang, parit besar ataupun lumpur dalam dapat menyebabkan ternak jatuh, masuk ke lubang dan bisa berakibat fatal, seperti patah tulang bahkan mengakibatkan kematian ternak. 7. Sapi induk bunting tua ataupun sapi induk beranak yang tidak diawasi dengan baik di lokasi pengembalaan, sehingga bisa terjadi kelahiran di lokasi pengembalaan yang tidak ditangani dengan baik, sehingga bisa menyebabkan kematian anak ataupun induk pada saat melahirkan. Apalagi untuk kelahiran dengan kondisi distokia ataupun kesulitan yang bukan kelahiran normal. 8. Kondisi pagar ataupun pintu untuk plot area pengembalaan yang rusak, yang bisa mengakibatkan ternak keluar dari pengawasan dan bisa merusak tanaman masyarakat di sekitar area pengembalaan. Jika pola pemeliharaan mixed farming system atau sistem pertanian campuran dilaksanakan dengan baik berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hal-hal yang berdampak yang dapat merugikan peternak sapi bisa ditangani dan ditekan dengan baik. Salam lestari, pencinta sapi dari ujung negeri.